Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada saudara-saudaraku pemirsa Setia Budi Ikan, bertemu lagi dengan kami Setia Budi Ikan. Yang mana pada pagi hari ini saudaraku kita ingin menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila untuk indukan ataupun untuk penetasan ataupun dijadikan larva. Nah, ini anakannya saudaraku. Nah, pertama kita harus membuat kolam. Membuat kolam tembok seperti ini sebenarnya biayanya besar, tapi satu kali sudah itu kita memakai sampai puluhan tahun kalau kita bisa merawatnya. Jadi yang terpenting adalah dibuat berundak-undak seperti ini ya saudaraku ya. Dibuat berundak-undak seperti ini supaya nanti pengambilan anakannya itu mudah saudaraku. Nah, jadi kalau pagi itu kita serokin begini. Nah, kalau kita mau ngambil masal tinggal ambil waring aja, pasti anakannya ini di atas, indukannya di bawah. Jadi mudah sebenarnya pengambilan anakan ini saudaraku. Tidak harus dibuat undak-undak seperti ini, tapi seandainya kalau kita memang mau praktisnya ya dibuat bertingkat-tingkat saudaraku. Tujuannya apa? Supaya pengambilan anakannya tiap pagi dan sore kita mudah. Jadi ikan nila ini saudaraku, ini ikan nila gip, ikan nila yang berwarna merah. Kenapa ikan nila ini kita katakan nila ini berwarna merah ataupun berwarna perak? Nah, ini karena asalnya sebenarnya bukan asli dari Indonesia ini saudaraku. Ini didatangkan di zamannya Presiden Soeharto oleh anaknya Tommy Soeharto, didatangkan ke Indonesia untuk dibudidaya. Ini awalnya dari Thailand saudaraku. Nah, ikan nila ini tergolong mudah pengurusannya. Karena apa? Termasuk ikan ini omnivora juga karnivora. Dia pemakan daging, pelet, ataupun dia juga pemakan daun-daunan. Nah, daun pepaya dia suka, daun singkong dia suka, daun kangkung apalagi. Jadi kalau untuk penetasan kita memberi pakannya jangan pakan protein yang tinggi ya saudaraku. Ini kan proteinnya rendah. Menggunakan bekatul saja mereka bisa beranak, saudaraku. Justru anaknya makin banyak menggunakan bekatul ataupun menggunakan daun-daunan. Dia akan menjadi anaknya menjadi banyak. Nantinya ini saudaraku, anakannya ini ribuan saudaraku. Jadi kalau satu biji ini 200 perak, maka kalau 1000 sudah 200.000. Ini bisa mendapatkan duit 1 juta saudaraku untuk anakannya saja. Untuk anakannya saja. Jadi indukannya nanti nggak lama lagi dia akan bertelur. Saat kalau hujan rintik-rintik itu tidak terlalu deras, maka dia tidak lama kemudian hari dia bertelur. Bertelur dan menjadi anakan seperti ini. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa Setia Budi Ikan. Di sini ini kita ini memang untuk penetasan. Untuk penetasan nanti kita ambil anaknya ya, anakannya kita ambilin saudaraku. Jadi kalau kita memberi pakan jangan satu titik ya saudaraku, ya rata ya, supaya apa yang jauh-jauh juga makan. Jadi yang jauh-jauh sana juga menjadi gemuk. Nah, ini terutama anakannya ini biar cepat gemuk. Kalau anakannya ini proteinnya tinggi memberi pakannya. Jadi kita serokin saudaraku. Ikan ini kita serokin lalu dimasukkan ke lubang kolam yang kecil saudaraku. Yang kecil seperti ini. Ini termasuk untuk pembesaran ya saudaraku ya. Setelah itu dimasukkan ke kolam yang ini, yang lebih besar ini. Nah, lebih kecil ini. Setelah itu dimasukkan ke kolam yang agak besar saudaraku. Agak besar di mana? Kolam yang agak besar ini saudaraku. Nah, ini. Di sini. Nah, ini ukurannya 12 kali 18. Nah, untuk pembesaran ini. Untuk pembesaran supaya ikannya besar-besar. Jadi makanannya dibibis dulu ya saudaraku, direndam dulu menggunakan M4 boleh, menggunakan booster Vita Liquid boleh. Tapi ini air biasa saudaraku, air biasa saja karena ikannya udah cukup senang makan ini saudaraku. Senang makan. Yang perlu kita sampaikan adalah manjada wajada bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan ia. Nah, ini ikan yang berwarna merah dengan putih. Nanti kita beritahu ikan yang berwarna hitam saja saudaraku, karena permintaan ini banyak saudaraku. Ada yang minta berwarna merah untuk ibu-ibu rumah tangga suka. Kenapa kayak ikan mas? Tapi rasanya malah suka ikan nila ini karena gurih daripada yang emas. Kalau emas itu katanya benyek seperti itu. Nah, ini ikan nila yang warna hitam saudaraku. Ini pesanan rumah makan. Dia lebih suka warna hitam karena teksturnya yang tebal, dagingnya yang gurih. Nah, ini untuk ikan nila warna hitam khusus. Memang ada 1-2 warna putih kemarin anak-anak yang masukkan ke lubang ini, maka si ikannya akhirnya bercampur, tapi banyak yang hitam saudaraku, hanya sebagian saja. Nah, ini daun pace mengkudu untuk obat ikan. Kalau sakit kita tidak perlu bawa ke puskesmas, kita cukup kita obatin sendiri.
menggunakan buahnya yang masak, direndam, lalu dimasukkan ikannya, insya Allah sembuh. Tapi yang matang ya saudaraku ya, buah yang matang, campur daun pepaya, ikannya direndam, nanti ikan yang sakit-sakit itu bisa sembuh, terutama karena dia sakit karena sisiknya atau karena apa ya saudaraku ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada setiap budi ikan. Yang paling terpenting adalah bersungguh-sungguhnya itu. Yang paling penting adalah bersungguh-sungguhnya. Apapun pekerjaanmu, kalau bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkan rezeki ataupun keuntungan ya Allah. Semoga yang nonton, yang subscribe ya Allah, panjangkan umurnya, jauhkan dari penyakit dan musibah. Nah ini beda lagi saudaraku. Ini memang kita di sini, di sana itu belut saudaraku. Ujung sana itu belut. Yang lubang kecil itu belut. Yang ini beda. Ini gurame dengan patin. Nah ini dengan patin. Jadi semua jenis ikan ini saudaraku, kalau kita pelihara tetap akan menguntungkan pemiliknya. Kenapa? Yang terpenting adalah kita tahu penjualannya. Nah ini ikan gurame saudaraku. Ikan gurame ini memang tergolong ikan pemalu, tapi kalau begitu ada makanan di atasnya, maka mereka langsung makan. Dia pemalu, dia sembunyi saudaraku. Kalau dia airnya jernih justru tidak baik. Tapi kalau nila airnya harus jernih. Ya tapi jangan dari sumur bor langsung dinaikkan, pelihara ikan nggak boleh juga saudaraku. Jadi dikasih jenjang waktu antara 1 bulan saudaraku, ataupun berapa hari ya saudaraku ya, supaya ikannya menjadi sehat. Ini ikannya, ini warnanya air ini biru ya saudaraku, bukan hitam ya. Kalau hitam kurang bagus dipelihara ikan. Ini banyak amoniaknya. Ini ada 1, 2 ini patin saudaraku. Karena patin ini nanti akan makan kotoran si gurame. Jadi kotoran guramenya akan dimakan. Kalau patin tidak suka daun-daunan. Nah, dia sukanya ubi, singkong itu diperet, dicacah-cacah kecil masukkan. Itu patin suka. Nah, suka sekali kalau kita kondisinya kesulitan dalam bidang keuangan ataupun budgetnya kurang, gunakan saja singkong. Singkong itu diperet kecil-kecil ya saudaraku, dimasukkan. Nah, ini patin ya saudaraku ya. Ini patin. Memelihara patin pun mudah saudaraku, sangat mudah. Tapi kadang-kala kita harus beli bibitnya. Kalau gurame kita bisa netaskan. Jadi yang terpenting adalah bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Semoga yang subscribe, yang nonton ya Allah panjangkan umurnya ya Allah, supaya bisa bertemu dengan setiap budi ikan. Jadi ini ya saudaraku ya, yang perlu kita sampaikan. Yang paling terpenting kalau melihara ikan, jangan air langsung dari sumur bor seperti ini langsung kita pelihara ikan, jangan saudaraku. Harus diendapkan ya, diendapkan biar ngelumut dulu. Kalau perlu dikasih probiotik dan lain sebagainya. Jadi nanti airnya ini di pinggir kolam pun ditanemin kelapa seperti ini, cepat pertumbuhannya karena apa? Airnya mengandung pupuk. Nah ini yang perlu saya kasih tahu ke setiap budi ikan penontonnya. Kembali ke nila ya saudaraku. Ini tadi nila ya saudaraku ya. Nila sebenarnya banyak loh kita saudaraku, ada 8 lubang nih, 8 kotak. Nah nila. Nah, kalau guramenya hanya 3-4 kotak. Nah ini nila. Nila ini permintaannya banyak saudaraku. Banyak penggemarnya. Jadi saya mintalah kepada pemerintah ini supaya disubsidi lah pakan ikan ini. Jangan hanya pupuk sama ini BBM saja. Moga-moga Pak Jokowi nonton, pemerintahnya nonton, sampaikanlah, kasihan lah. Pakannya harganya tinggi, jualnya kadang-kadang murah. Karena kita juga masyarakat Indonesia mau pindah kemana, ke Malaysia nggak mungkin. Indonesia itulah. Jadi kepada pemerintah tolong yang disubsidi, jangan hanya BBM ataupun pupuk. Kami juga butuh subsidi. Pendidikan disubsidi, kami pembudidaya ikan justru kadang-kala kebingungan. Kemarin saya lihat di berita itu sampai bertonton 30 ton lebih ikan itu mati di daerah Medan, Danau Toba kalau tidak salah. Itu karena kurang kepedulian pemerintah dengan kami. Bukan kami berarti tidak bisa apa-apa, kami jangan wirawiri, lebih baik wirausaha. Kepada saudara-saudaraku pemirsa setia budi ikan, saya ingin mendoakan semoga yang subscribe panjang umur ya Allah, jauhkan dari penyakit, yang nonton ya Allah, yang like ya Allah, dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Ini matahari ciptaanmu ya Allah, bahasa semut saja engkau tahu apalagi kami manusia. Allahumma inna nasruka selamatan fidin wa jihadatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awina lana bil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Allahumma fa'ana wal bala'ah wal pasya'ah wal munkaro wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadda khosso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah saudaraku.
Terima kasih, selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.